Berarti kalau mau diurutkan, yang paling afdol adalah yang masuk rukun Islam. Ya, yang masuk rukun Islam itu yang paling afdol. Di dalamnya ada sholat, puasa, ada zakat. Kemudian ada kewajiban terhadap hamba. Setelah rukun Islam, kewajiban terhadap hamba. Yang paling utama, paling afdol, kewajiban pada orang tua. Baru bentuk amalan sunnah lainnya. Kemudian Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili menyatakan bahwa setelah yang wajib itu ada amalan sunnah. Yang paling afdal adalah thalabul ilmi yang dihukumi sunnah, lalu jihad, lalu zikir. Ini adalah 3 amalan yang utama setelah yang wajib. Nah, tadi yang wajib ada rukun Islam, kemudian berbakti pada orang tua. Lalu urutan selanjutnya adalah thalabul ilmi. Apa thalabul ilmi? Belajar, menuntut ilmu. Kemudian jihad, kemudian zikir. Sebenarnya kesimpulan yang bagus ini di perkataan Imam Ibnul Qayyim berikut ini. Saya tidak cantumkan dalam buletin, karena ini buletin lama sebenarnya. Saya belum update. Update-nya ada di rumaiso.com, makanya harus rajin-rajin baca. Itu. Update-nya ada di situ. Saya bacakan ya. Ini mau tahu kaidahnya, amalan apa yang paling afdal. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa inna afdalal ibadati al-amalu ala mardati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wadhifatihi. Ibadah yang paling afdal adalah amalan yang dilakukan sesuai ridha Allah dalam setiap waktu dengan memandang pada waktu dan tugasnya masing-masing. Ringkasnya, amalan paling afdal itu dilihat dari waktunya kapan dan tugasnya ketika itu apa. Waktunya kapan dan tugasnya itu apa. Contoh, di sini Imam Ibnul Qayyim menyebutkan contoh banyak sekali ini untuk banding-bandingkan ini. Beliau katakan yang pertama di sini, ibadah yang paling baik pada waktu jihad, karena disuruh jihad, ya maka yang paling afdal adalah berjihad. Walaupun ketika itu sampai meninggalkan amalan rutinnya sholat malam, atau amalan rutinnya puasa di siang hari, puasa sunnah, atau meninggalkan sholat sempurna, sholatnya yang wajib tadi jadinya dikosor karena jihad safar. Tugasnya ketika itu adalah layani tamu. Nggak bisa Bapak Ibu suruh tunggu dulu ya, tunggu setengah jam lagi bacaan Al-Quran saya itu baru rampung ini ya, tunggu ya, sabar dulu Pak, ini sudah jadi rutinitas. Masalahnya ini tamu, maka
dibandingkan punya kesibukan yang lain. Situ ada disingkat Imam Ibnul Qayyim, berarti sholat tahajud, berarti membaca Al-Quran, bisa jadi murojaah atau mengulang Qurannya, bisa berdoa karena doa ketika itu diijabahi, bisa berzikir, bisa beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka itu beristighfar ketika waktu sahur itu tiba. Contoh lagi, ada orang datang meminta dibimbing, atau saat itu adalah waktu mengajarkan ilmu pada orang yang tidak paham. Ketika itu adalah menolong dia mengangkat kesulitannya, kata Imam Ibnul Qayyim, itu lebih dahulukan daripada rutinitas dan kesenangan yang dia dapat sendiri. Karena orang butuh bantuan. Terus ada lagi nih, waktu membaca Al-Quran, yang afdal adalah konsentrasi untuk merenungkan dan memahami seakan-akan Allah sedang berbicara denganmu secara langsung, sehingga hati benar-benar menyatu saat itu. Apabila bertekad untuk melaksanakan setiap perintah yang ada dalam Al-Quran lebih lagi dari sekadar konsentrasi untuk merenungkannya, maka itu lebih baik. Berarti kalau baca Al-Quran diperintahkan konsen daripada nyambi dengan yang lain. Misalnya apa, ibu-ibu sambil masak itu kayaknya dengar Al-Quran itu. Apalagi sambil nyapu juga ibu-ibu itu ya, terus dia mutar itu, tapi nggak konsen itu dengar. Maka lebih afdolnya apa? Konsen dengar itu dulu. Nah, ini nanti di lain waktu dia bisa konsen untuk dengar ketika dia ya betul-betul nyimak tadi setiap bacaan yang ada, bisa dia renungkan, itu lebih afdol. Contoh lagi, di sini ada amalan wukuf di Arafah 10 hari pertama Zulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan. Nah, di sini saya sebutkan apabila saudara kita sakit atau meninggal dunia, afdolnya apa? Ini ada kegiatan-kegiatan yang lain lah ini. Jenguk atau takziah, karena pas momennya. Iya kan? Kita punya aktivitas lain, kita walaupun mungkin sedang itikaf di masjid, momennya ketika itu yang pas adalah itu loh, ngurus saudara itu lagi sakit. Oh, Ustaz, saya nggak jadi itikaf dong. Wah, lebih besar, lebih afdal. Contoh lagi beliau katakan, apabila seorang mendapati musibah atau kita disakiti lainnya, afdalnya adalah sabar ketika bergaul dengan yang lain tanpa membalas dengan menyerang. Karena seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, kata Ibnu Qayyim ya,
Yang bersabar atas gangguan mereka lebih afdal daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak pula diganggu lainnya. Maka Ibnu Qayyim ini lagi jelaskan keadaan kita itu mending mengasingkan diri, kepentingannya untuk diri kita sendiri, atau kita kumpul-kumpul dengan masyarakat. Ini masyarakat nih masih ada yang rusak, kita terpengaruh. Ataukah kita mengasingkan diri? Di sini kata beliau mending sabar. Sabar untuk apa? Bergaul tadi. Itu kata beliau lebih afdol nih. Karena kalau dia mengasingkan diri, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Namun kalau dia bisa bergaul dengan orang, manfaatnya untuk dirinya ada, untuk orang lain juga ada. Namun dia disuruh sabar. Nah, jadi kalau misalnya mau memikirkan pergaulan dengan masyarakat, saya tinggal di pemukiman mana ini ya, tinggal di perumahan atau gimana ya, ini semua pada ngaji, ataukah saya tetap di sini namun saya dekat dengan orang tua, dekat dengan masyarakat saya, dekat dengan saudara-saudara saya. Tinggal timbang-timbang kita di posisi yang mana, bisa aman atau tidak. Kalau saya seandainya di situ aman, bisa jaga agama saya dan saya sabar dengan gangguan mereka, maka afdolnya seperti itu, seperti kata Imam Ibnu Qayyim. Maka pembahasan yang lainnya dari sini, para ulama itu ketika bahas saat ingin memilih rumah, orang Jakarta apa biasa beli ya, mana yang didahulukan? Perhatikan lingkungan sekitar. Jadi dilihat dulu kanan kiri tetangganya itu siapa dari rumah tadi, atau melihat isi dalam rumah. Enggak, jujur aja apa yang ya. Gak usah teori. Biasanya lihat dalam dulu kan. Lihat dalam dulu, ketika sudah serak dengan itu, ya tetangganya kayak gini, nyesal sendiri kan. Beda kalau dia milih apa? Lingkungan dulu, baru lihat dalam. Gitu. Besok kalau mau beli rumah tuh kayak gitu ya. Nah, lihat lingkungan dulu, baru kemudian ya lihat dalam rumahnya. Jangan kebalik, kalau enggak nanti akan nyesal sendiri. Lalu Imam Ibnu Qayyim katakan yang terakhir, seseorang bergaul dengan yang lain dalam kebaikan itu lebih afdal daripada ia hidup mengasingkan diri. Berarti keterangan dari yang di atas tadi, sehingga tidak bisa mengajarkan kebaikan pada yang lain. Seseorang yang hidup mengasingkan diri dari kejelekan itu lebih afdal daripada ia bergaul lantas terpengaruh kejelekan. Jika ia tahu dengan bergaul tadi ia bisa meminimalkan kejelekan, itu lebih baik daripada ia mengasingkan diri. Oh, berarti maksud Imam Ibnu Qayyim, keadaan tiap orang itu berbeda-beda. Dia kadang dalam posisi mending dia pergi dari situ, mengasingkan diri. Ada di dalam posisi bergaul. Keadaan orang masing-masing. Dia jadi orang yang bisa mewarnai atau diwarnai. Kalau dia memang diwarnai mudah, akhirnya dia jadi rusak, ya mendingan pergi. Namun kalau dia bisa mewarnai karena punya ilmu, bisa beri pengaruh pada masjidnya, lingkungannya, lebih afdal dia tinggal di situ. Lalu Imam Ibnu Qayyim tutup pernyataan tadi, beliau katakan, maka afdalnya pada tiap waktu dan keadaan seseorang mendahulukan sesuatu yang Allah ridhoi pada waktu dan keadaan tersebut, dan sibuk dengan kewajiban di dalamnya sesuai dengan waktu, tugas, dan konsekuensinya. Berarti amalan paling afdal itu dilihat dari waktu dan keadaan. Ya, dilihat dari waktu dan keadaan. Selain tadi kita lihat wajib dan sunnahnya. Namun yang paling afdal dilihat dari waktu dan keadaan. Contoh tadi kan, azan, mau lanjut baca Al-Quran atau jawab azan? Nah, waktunya ketika itu jawab azan. Pagi-pagi baca Al-Quran atau zikir pagi petang? Habis subuh zikir pagi petang, baru habis itu baca Al-Quran. Bisa? Bisa.
dahulukan tuh. Contoh lagi, di lingkungannya majelis ilmu cuma ada dirutinkan, iya, Ahad pagi. Mendingan milih ini atau milih apa biasanya pagi-pagi? Goes ya? Ya? Car Free Day ya? Milih apa coba? Kajian dulu. Itu teori apa? Praktek. Innamal a'malu binniyat, tergantung niat antum masing-masing. Itu contoh itu. Ada yang mesti prioritas itu loh. Jadi kondisinya apa sekarang ini? Oh, saya cuma bisa ngajinya itu pas weekend ini nih. Keseharian saya ya kerja terus, nggak bisa itu untuk ngaji terus rutin ini. Masanya bisa ini Ahad pagi ini aja. Mumpung ada kajian pas dekat rumah lagi. Nah, saya ngaji dulu. Habis itu masih bisa gowes nggak? Nah, masih bisa. Habis itu dia ini nih. Timbang-timbang. Jadi tiap orang nanti punya keadaan sendiri kan? Dan tiap orang punya waktu masing-masing. Jadi tinggal ya, sesuaikan dengan keadaan dirinya. Dia milih bagaimana nih? Karena tiap-tiap orang ini beda-beda. Ya, tiap orang itu beda-beda. Ada yang kebalikannya malah weekday nanti dia bisa ngaji, yang weekend nggak bisa karena mungkin anak-anaknya pulang sekolah. Ada di akhir pekan tadi dia bisa bersama dengan anaknya. Oh sudah, berarti dia weekday nanti ngajinya, thalabul ilminya. Tiap orang sesuaikan dengan waktu dan keadaan. Nah itu ringkasan dari pernyataan Imam Ibnul Qayyim. Terus sekarang yang kedua, prioritaskan yang wajib dari yang sunnah. Apa beda wajib dan sunnah dulu kalau gitu? Apa wajib, apa sunnah? Wajib apa? Kok nggak bisa jawab ini? Wajib kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Konsekuensi berarti itu ya. Terus kalau sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan merugi. Nah, dapat dosa nggak? Tidak. Namun kalau nggak pernah kerjakan sunnah sama sekali, terlalu. Iya kan? Sudah tahu dia sholat tahajud witir misalnya, kok seumur hidup nggak pernah tahajud witir, keterlaluan sekali itu. Masa sekali saja nggak bisa? Nah itu wajib sunnah, itu dari sisi pengertian konsekuensi itu namanya. Ya ada, kalau dalam pembahasan kaidah usul fikih, para ulama dalam usul fikih wajib punya pengertian sendiri, sunnah sendiri. Wajib itu dengan perintah tegas, kalau sunnah itu masih ada pilihan gitu, tidak tegas. Bedanya itu. Kalau tadi yang disebut kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa untuk wajib, itu namanya konsekuensi, bukan pengertian. Ya, nanti kalau untuk pengertiannya kayak tadi, wajib itu sesuatu yang diperintahkan dengan ilzam, paksa. Kalau sunnah tidak, ya, tidak dengan maksa. Kalau haram berarti sesuatu yang dilarang, ya pasti tegas, dipaksa. Kalau makruh tidak tegas. Contoh dalam masalah misalnya kalau haram, khamr misalnya, haramnya tegas itu. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah itu, tinggalkan khamr dan macam-macam yang disebutkan dalam ini Al-Maidah ayat 90 nih. Terus semoga kalian itu mendapatkan keberuntungan. Sedangkan kalau untuk makruh, nah pernah Nabi SAW itu sebutkan tentang larangan wanita untuk mengantarkan jenazah ke kubur. Para sahabat wanita ketika itu katakan walam yu'zam anha. Namun larangan ini tidaklah tegas. Para ulama Syafi'iyah simpulkan larangan ini maknanya adalah makruh. Nah sekarang kita balik nih tentang wajib dan sunnah. Amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Dalilnya ini panjang dari Abu Hurairah, ini tentang hadis wali. Ya, saya bacakan artinya langsung. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku akan memeranginya.
tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dari amalan wajib yang diwajibkan kepadanya. Hambaku juga senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Allah sebutkan dulu dalam hadis qudsi ini amalan wajib, baru kemudian amalan sunnah. Hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Apa hadis qudsi? Hadis qudsi lafaznya dari Allah, isinya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Bedanya dengan Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu tidak seperti kita baca, seperti kita tilawah Al-Quran. Nggak usah pakai nada, ya, nggak usah pakai panjang pendek sih itu. Maksudnya pakai nada gitu enggak. Bukan panjang pendeknya, namun nadanya itu nggak perlu. Baca seperti kayak baca Al-Quran nggak perlu kalau hadis qudsi. Kalau Al-Quran, nah boleh dinadakan itu tadi kalau bacaan Al-Quran. Lalu saya lompat. Dari hadis ini Ibnu Hubairah menjelaskan bahwa diambil dari perkataan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dari amalan wajib yang diwajibkan kepadanya. Amalan nafilah tidak didahulukan dari amalan wajib. Karena amalan nafilah itu sunnah ya, disebut demikian karena berarti cuma tambahan dari yang wajib. Jadi wajib dulu ada baru yang nafilah. Berarti dahulukan yang wajib dulu baru yang nafilah. Sama, kalau sudah dapat yang wajib nggak boleh itu kejar yang sunnah. Nggak boleh balik kerjakan yang sunnah itu. Kerjakan yang wajib dulu, dahulukan. Kalau dalam perkara sholat sudah masuk yang wajib, maka tidak boleh balik kerjakan yang sunnah. Contoh, sudah iqomah, masuk wajib kan? Kerjakan sholat wajib. Tidak boleh langsung mengerjakan yang sunnah. Artinya nggak boleh ada, wah Ustaz saya mau dapat sholat sunnah fajar 2 rakaat nih, mumpung ini dunia seisinya. Dipercepat tuh saya di sholat, benar sudah iqomah nih, sebentar lagi imam itu takbiratul ihram untuk sholat subuhnya. Boleh nggak? Enggak. Sudah masuk wajib nih. Karena ketika iqomah berkumandang tidak ada lagi sholat selain sholat wajib. As-salata ilal maktubah. Contoh lagi, ini perkara dalam sholat. Bapak ibu tasyahud awal, ternyata ketika itu dari sujud kedua nggak sempat tasyahud awal, langsung berdiri sudah sempurna rakaat ketiga. Perlu balik nggak tasyahud awal? Perlu balik nggak tasyahud awal? Tasyahud awal loh. Perlu balik nggak tasyahud awal? Kenapa tidak balik? Hah? Bukan rukun sholat. Yang mana yang bukan rukun? Tahiyat awal masuk apa? Wajib sholat. Wajib sholat indah Hanabilah. Wajib sholat menurut mazhab Hambali. Kalau Syafi'i, antum Syafi'i apa Hambali tak? Sudah mulai main mazhab nih. Hah? Syafi'i apa Hambali? Gede banget ini. Hah? Syafi'i apa Hambali? Mazhab apa? Masa nggak punya mazhab? Ibu-ibu apa? Syafi'i apa Hambali, Bu? Hambali? Oh, berarti banyak berselisih dengan orang Indonesia nantinya itu. Iya, itu banyak perselisihannya nanti. Dan fikih ibu semuanya berubah total nanti langsung ke Hambali. Kalau bapak ibu Syafi'i itu cuma berubah dikit aja. Paling enak, ibu nggak usah banyak, bapak ibu nggak usah banyak tambah teori-teori. Rukun sholat ada berapa Syafi'i? 13 atau 17. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. 3 nih. Rukun sholat, sunnah ab'ad, sunnah hayat.
Sunnah ab'adnya itu contohnya tasyahud awal tadi. Contohnya lagi duduk tasyahud awal, terus sholawat pada Nabi di tasyahud awal tadi. Terus tambah satu lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada kunut subuh, ada kunut witir setelah pertengahan Ramadan. Pernah dengar sunnah ab'ad? Enggak? Kok anti banget sih sama Syafi'i? Syafi'i itu masih melarang kubur itu ditinggikan. Dalam mazhab Syafi'i itu, kubur itu tidak boleh dikeramik, tidak boleh dikapur, nggak boleh. Itu Syafi'i, itu mazhab itu. Lihat di kitab-kitab dasar itu. Ada di Matan Abu Syuja, kitab-kitab fikih yang lainnya dalam Syafi'i kayak gitu. Itu Syafi'i itu lain itu. Ini bukan Syafi'i Indonesia ya, Syafi'i itu lainnya kayak gitu. Syafi'i Indonesia macam-macam tergantung kewaliannya nanti. Syafi'i itu kan kayak tadi ini yang saya sebut. Gak ada masalah dengan madhab. Justru bantu antum nanti. Antum cuma ubah-ubah dikit aja gitu. Oh sudah kunut subuh dalilnya lemah nih, saya nggak kunut subuh gitu. Itu aja, kayak gitu aja. Ya kalau mau ubah cuma kayak gitu aja, yang lemah cuma antum hapus aja gitu sudah. Yang sahih ya pakai. Jadi cuma berubah dikit aja gitu. Memahami tentang najisnya gampang dalam fikih Syafi'i itu. Apa Syafi'i itu kaidah memahami najis apa? Segala sesuatu keluar dari dua jalan selain mani dihukumi najis. Itu sudah jadi kaidah gampang dipahami itu. Coba diulang. Najis apa tadi? Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali mani dihukumi apa? Najis. Berarti maninya suci kan? Berarti coba rinci. Yang najis yang keluar dari dua jalan. Cing, kotoran manusia, mazi, wadi, ibu apa? Haid, nifas, istihadun najis nggak? Najis. Keputihan bu? Ibu-ibu? Masuk kaidah apa tadi? Coba diulang tadi. Segala sesuatu keluar dari dua jalan dihukumi apa? Najis. Kecuali keputihan. Najis. Ibu cuma tanya, terus sholatnya gimana Ustadz? Itu kan maksudnya bingungnya ya. Itu aja bingungnya. Sekarang sholatnya beda. Ini urusan lain. Kalau hukumin najis itu najis. Terus kalau mau sholat gimana kalau gitu? Sholat gimana? Ibu cuma punya dua masalah sini kalau sholat. Haid jelas nggak sholat ya. Sekarang istihadhah sama keputihan. Gimana sholatnya? Atau nggak sholat? Kok bingung ibu-ibu ini? Gimana Pak? Kamu tahu apa aja? 50-50. Cuci kemaluan terus. Pas tengah-tengah sholat keluar lagi gimana? Lanjutkan. Nggak wudhu. Karena pada saat sholat dia suci. Ingat dua ini aja. Ingat dua ini ya. Kalau dapat istihadhah sama keputihan nih bu. Ingat dua ini. Yang pertama, wudhu setiap kali sholat. Wudhu setiap kali sholat. Ini tadi sholat zuhur. Dia wudhu ya. Terus sampai asar. Masuk asar lagi, wudhu lagi. Jadi wudhu setiap kali sholatnya. Yang kedua, setelah wudhu, untuk jaga-jaga biar keputihan atau darah yang tadi tidak keluar lagi, atau pas nanti keluar, ya, untuk jaga-jaga, maka antara wudhu dengan sholat tidak boleh jeda lama, kecuali jeda yang wajar. Jeda yang wajar itu kalau misalnya antara azan dan iqamah, ibu pas lagi ikut jamaah berjamaah di masjid. Sudah, ketika itu wudhu aja. Kok pas perjalanan ke tempat sholat kok keluar, dimaafkan tuh. Itu namanya tidak ada jeda yang lama. Berarti setelah wudhu tadi nunggu sholat ya, nunggu sholat yang wajar ya, terus sholat dilaksanakan langsung. Jadi enggak dia laksanakan wudhu, misalnya zuhurnya jam 12, dia laksanakan wudhunya jam setengah 12, enggak. Tunggu masuk waktu sholat zuhur dulu.
Paham? Itu ketika dapatnya apa? Istihadah dan keputihan. Paham nggak Bapak? Paham? Beritahu sama istri. Jangan cuma gitu aja. Nah, istri tanya bingung lagi nanti kamu. Yang diterangkan kayak tadi itu. Sholat nggak? Sholat. Walaupun tadi dihukumnya apa? Najis. Masalah najis beda. Istihadah kok sholat? Oh, masalahnya istihadah itu darahnya keluar nggak tertentu. Ini berhentinya kapan? Beda kalau haid. Haid sudah ada siklus. Haid juga warnanya sendiri. Beda juga dengan nifas. Nifas juga sudah ada waktu tertentu. Nifas itu apa nifas? Nih bapak-bapak, apa nifas? Hah? Apa nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Ibu biasanya pembukaan ada berapa kali? 9-10 lah, ya taruh gitulah. Terus darah keluar ketika itu, bagaimana solusinya? Itu darah apa itu ketika masih pembukaan? Tadi nifas setelah melahirkan kan? Berarti itu bukan nifas. Terus darah apa? Damul fasad. Darah rusak, darah kotor, alias istihadah. Konsekuensinya apa? Sholat nggak? Najis iya tadi. Namun sholat nggak? Sholat. Ustaz, saya waktu itu nggak kuat lagi Ustaz. Saya nggak mikir sholat. Saya cuma mikir ini bayi ini keluar nih. Subuh saya nggak sholat. Terus gimana kalau gitu? Padahal harus dia sholat tadi. Apa yang dilakukan? Apa? Setelah bersih dari nifas, qadha itu sholat subuh tadi yang 2 rakaat. Paham itu? Qadha nggak? Qadha. Berarti setelah 40 hari dia ingat-ingat itu tadi qadha sholat ini nih dia kerjakan. Itu namanya qadha sholat. Qadha sholat untuk tadi itu. Karena waktunya sudah masuk tuh, namun dia nggak kerjakan. Dia qadha sholat ini nih. Karena masih ada kesempatan dia kerjakan. Paham? Ustaz, sudah lama saya itu yang melahirkan tadi itu. Sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya perlu qadha enggak? Tidak perlu. Besok kalau hamil lagi, kalau iya dapat ilmu baru. Karena al-ilmu at-taklif ba'dal ilm. Para ulama punya kaidah itu, pembebanan suatu hukum itu kalau sudah ada ilmu. Berarti kalau belum ada ilmu, belum dibebani. Belum ada ilmu berarti belum dibebani. Nah, lanjut tadi ya. Saya ingin bahas tadi wajib, contoh wajib didahulukan daripada yang sunnah. Maka balik tadi tasyahud awal tadi masuk sunnah ab'ad kan? Tadi saya sebut ya. Maka ketika orang sudah di rakaat ketiga berdiri sempurna, tadi tidak sempat lakukan tasyahud awal, perlu balik enggak? Enggak perlu. Apa yang dilakukan? Lanjut sampai nanti tahiyat akhir, sujud sahwi sebelum salam. Ya. Kenapa tidak boleh balik? Karena dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Berdiri tadi sudah wajib masuk rukun, balik ke tasyahud awal masuk sunnah ab'ad. Maka kaidahnya dahulukan wajib daripada yang sunnah. Enggak boleh sudah masuk wajib terus kejar sunnah tadi, dia tinggalkan yang wajib. Jadi tidak boleh gara-gara kejar yang sunnah sampai tinggalkan yang wajib. Itu kaidah itu ya. Kaidah dari masalah ini juga untuk masalah yang lain. Tidak boleh kejar yang sunnah lantas meninggalkan yang wajib. Ini kaidah juga dipertimbangkan kalau mau nikah lagi. Bapak-bapak, paham nggak? Paham kaidah ini? Tidak boleh kejar sunnah lantas meninggalkan yang wajib. Tahu maksudnya? Nambah istri lagi hukumnya wajib apa sunnah? Nah, jaga istri yang sekarang hukumnya apa? Nah, sudah skak mati itu, sudah nggak ada lagi. Itu telak gitu, sudah habis.
Mau apa coba? Apa bantahanmu? Mau nambah lagi cuma kejar sunnah kan? Terus dia hancurkan sebelumnya yang wajib itu tadi. Coba tadi lihat. Dia sudah kejar yang sunnah, saya cuma dapat sunnah itu. Malah yang sunnah ini lebih banyak diobrolin daripada yang wajib loh kalau di grup WA. Betul nggak? Pas ketemu istrinya cemen dia, ciut dia itu. Ya cuma kayak gitu. Betul nggak bapak-bapak? Itu sudah tunduk semuanya. Itu contohnya. Ada yang wajib daripada yang sunnah, dahulukan yang wajib dulu dong. Sebenarnya kalau mau mikir nambah lagi tuh Pak, itu sebenarnya bukan mikir nambah jadi 2, 3, 4 loh. Itu bebannya nambah. Bebannya nambah berarti hisapnya nambah. Tambah berat. Makanya orang yang nggak adil kan nanti miring sebelah kan. Kebanyakan nggak mikir takut miring gitu. Nggak, saya punya harus banyak Ustadz, harus memperbanyak umat gitu. Cuma mikir itu saja, nggak mikir yang tadi itu. Sudah 2-0. Nah, ibu-ibu, tahu rasa. Satu, perintah yang wajib adalah perintah yang jazim, tegas. Dibanding perintah yang sunnah itu cuma pilihan. Terus yang kedua, meninggalkan yang wajib dikenakan dosa. Hal ini berbeda jika meninggalkan yang sunnah. Iya kan? Wajib kalau ditinggalkan dosa. Kalau yang sunnah ditinggalkan tidak. Di sini tidak dihukumi dosa. Terus yang ketiga, yang wajib itu aslun, pokok. Sedangkan yang sunnah itu far'un, tambahan. Kemudian yang keempat, menjalankan yang wajib itu bersifat harus. Sedangkan menjalankan yang sunnah itu bersifat apa? Pilihan. Sehingga menjalankan kewajiban termasuk bentuk mengagungkan Allah yang begitu besar dibandingkan dengan yang sunnah. Ya, jadi prioritasnya sini yang wajib dulu baru yang sunnah. Terus yang ketiga, prioritaskan ikhlas dalam beramal. Saya langsung sebutkan satu hadis saja yang paling bawah. Hadis yang menunjukkan amalan yang ikhlas karena Allah lebih berpahala besar daripada amalan yang besar dapat dilihat dari hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Apa maksudnya? Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Ini lagi ibarat, ini tangan paling dekat nih. Berdampingan terus, ini saya tidak tahu. Berarti ini menunjukkan keutamaan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Lebih utama daripada sedekah yang terang-terangan. Namun kadang sedekah terang-terangan itu boleh dengan beberapa maksud. Yang pertama, motivasi orang lain. Ya, motivasi orang lain. Yang kedua, ngajarkan orang lain. Ngajarkan mereka, oh tahu kayak begini nih caranya. Penting dia jaga keikhlasan untuk dirinya. Nah, terus yang keempat, prioritaskan ittiba pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti amalan yang paling mendekati sunnah Nabi itu lebih utama daripada yang jauh dari sunnah Nabi. Hadisnya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dalam ajaran agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Terus kelima. Terus tahu ittiba ini bagaimana? Belajar dari hadis. Belajar dari cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah. Contoh sholat, belajarlah dari hadis-hadis yang menerangkan cara sholat Nabi. Untuk tahu detailnya nih, amalan ini dalam ruku itu gimana, bangkit dari ruku seperti apa, sujudnya seperti apa, itu tahu detail dari hadis.
Namun nanti para ulama kuatkan lagi dengan pembahasan fikih. Ya, ini hukumnya apa? Wajib masuk rukun ataukah masuk sunnah tadi seperti kita sebut ada rukun sholat, ada sunnah abad. Nah, itu perlu dikaji lagi dalam hadis tersendiri. Ya, itu perlu lagi dikaji dalam hadis tersendiri. Maka kalau mau mengimbangi, nanti pelajari buku Sifat Sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Plus kaji lagi dalam kitab fikih. Dua ini diseimbangkan. Biar nanti tahu. Kalau cuma tahu gerakan saja, ada di situ perkara rukun, ada di situ perkara sunnah abad, ada di situ perkara sunnah hay'ah. Ini untuk membantu memahami. Oh, ini saya nggak mesti lakukan nih. Kadang suatu waktu saya nggak lakukan ini. Contoh misalnya duduk tahiyat akhir, dia pilih tawarruk. Namun kakinya ketika mau keluar, ternyata jamaahnya sempit-sempitan. Milih apa? Milih kaki saya keluar, ya akhirnya tadi teman yang sebelah kanannya itu mau duduk saja nggak bisa. Ataukah milih ngalah, kaki saya tidak keluar, yang penting tadi kita sama-sama nyaman ketika duduk. Sekarang pelajari dulu, itu apa? Wajib apa sunnah? Iya kan? Keluarkan kaki tadi sunnah. Untuk keluarkan kakinya tadi tawaruk atau iftiras itu sunnah. Yang jadi masuk rukun itu duduk tahiyat akhirnya, bacaan tasyahud akhirnya. Namun posisi kakinya tadi sunnah. Berarti apa yang dilakukan ketika itu? Ngalah, kakinya nggak keluar, atau wes saya yang penting jalankan sunnah Nabi. Emangnya gue pikirin kamu samping kanan kiri? Mana yang dipilih? Iftirosh tadi, kalah. Ya, dia tidak mementingkan egonya ketika itu. Terus saya lanjut yang kelima, lalu yang keenam. Ini waktunya sudah habis. Saya ringkaskan saja. Yang kelima, prioritaskan continue dalam beramal. Amalan yang ajak, amalan yang rutin, amalan yang terus-menerus dijaga lebih afdol daripada amalan yang sekali-kali dilakukan walaupun banyak. Disebutkan dalam hadis di sini, wa kana ahabbad din ilaihi madama alaihi sahibuhu. Agama yang paling dicintai atau ajaran yang paling dicintai itu adalah yang madama alaihi, continue, yang dilakukan oleh yang mengamalkan tadi. Dalam riwayat yang lain katakan walaupun jumlahnya itu sedikit. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling cintai adalah yang continue ajak walaupun jumlahnya sedikit. Terus yang keenam ini tentang masalah prioritaskan sederhana dalam ibadah, yang penting sesuai tuntunan. Itu lebih baik daripada ibadahnya itu berat-berat namun membuat kita itu kelelahan dan tidak bisa continue dalam beramal. Mending memilih yang sederhana. Saya ringkaskan cerita ini cerita tentang Abu Darda dan Salman. Abu Darda itu Masya Allah sholat malamnya itu tidur malamnya sedikit, kemudian puasanya itu rajin tiap hari puasa. Namun ketika itu Nabi SAW, Salman tegur si Abu Darda. Ini belum Nabi ya, baru Salman. Karena dia melihat istrinya itu nggak diurus. Maka ketika itu dia nasihati. Lihat nasihatnya di halaman terakhir, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqa. Sesungguhnya bagi Rabbmu itu ada hak, bagi dirimu juga ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Bagi tiga berarti kan? Pada Rabb, kemudian pada dirimu, kemudian pada keluargamu. Bagi tiga waktu ini, jangan memilih prioritas salah satu ini dilebihkan daripada yang lain, nggak boleh. Ada yang milih cuma ibadah saya seperti cerita Abu Darda di sini, sehingga istrinya nggak diurus, istirahat badannya kurang. Ada yang milih dengan keluarga saja, jalan-jalan terus, ibadahnya kurang, ya istirahat badannya kurang. Ada yang memilih istirahat terus, ya kan? Ada yang milih istirahat terus.
ibadahnya juga kurang, kemudian untuk hakroknya tadi ibadah itu kurang, dan untuk keluarganya kurang diperhatikan. Dia cuma mementingkan istirahatnya saja. Maka seimbangkan ini, fa'ati kulli haqqin haqqah. Maka Nabi SAW ketika dengar ini dari Abu Darda, nyatakan pernyataan Salman tadi, Nabi katakan, sodako Salman. Salman benar. Ini perkataan Salman tadi ya. Salman itu benar. Kenapa dia benar? Bagi waktu tadi untuk ibadah sendiri, untuk keluarga lagi, untuk diri sendiri. 3 ini dibagi. Porsinya itu bagi seperti ini. Jangan sampai lebihkan salah satu. Ibadah saya seperti Abu Darda, salah di situ dia. Karena istrinya sampai terlantar, nggak diurus. Bajunya terlihat kusut gitu seperti tidak terurus. Salman bilang, masa kayak gitu sama istri? Sampai dia puasa terus, sholat malam terus, istirahat badannya juga kurang. Maka dia nasihati bagi 3 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan sore ini. Baik, ada pertanyaan? Fi soal. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal tadi yang Ustaz bilang sunnah ab'ad tadi. Sunnah ab'ad, jika ditinggalkan nanti sujud sahwi. Yang tahiyat awal dia terlanjur berdiri. Kalau dia berdirinya itu sebelum dia sempurna berdiri, dia ingat, dia tetap terus lanjut. Nah, kalau belum sempurna berdiri, boleh duduk. Boleh duduk lagi. Tahiyat awal tadi ya. Terus kalau sambungan tadi, kalau misalnya dalam kasus sholat berjamaah, Ustaz, ini imamnya yang lupa. Imamnya yang lupa. Terus Makmum kan boleh mengingatkan subhanallah. makmum boleh ingatin subhanallah. Lupanya apa ini? Lupa tahiyat awal tadi. Lupa tahiyat awal tadi. Terus Saat imam sudah berdiri sempurna. saat imam sudah berdiri sempurna, Makmum ingetin subhanallah. makmum ingatin subhanallah. Terus imamnya Ikut duduk apa nanti? Imamnya ikut duduk ataukah berdiri? Kalau tidak ada koneksi antara imam dan makmum, akhirnya bertengkar di situ. Makmumnya teriak-teriak terus subhanallah, imam mau lanjut. Teriak lagi subhanallah, imam mau lanjut. Akhirnya ada makmum, sudah saya pede aja, saya tahiyat awal dulu nih, imam saya ini keliru nih. Oh, kalau jadi imamnya, oh tak lanjut. Biarin aja makmumnya bingung. Soalnya dia nggak ngaji. Nggak connect. Kalau makmumnya tahu, maka, imam saya tinggalkan tahiyat awal, ini sunnah abad nih. Lanjut, beri. Lanjut kan? Tutup dengan sujud sahwi, sudah. Maka nggak ada solusi gitu. Saya mau bilang nanti imamnya lanjut saja, ya dia sudah turun duduk kan? Turun duduk, itu salah. Itu sholatnya bisa batal itu. Sebagian pendapat itu batal di sholatnya, karena dia tinggalkan yang rukun tadi untuk kejar yang sunnah. Serba salah, mau dijawab. Kalau dia sudah terlanjur duduk, terus gimana dong? Wah, dua-duanya nggak ada ilmu. Imamnya harus punya ilmu, makmumnya juga harus punya ilmu. Baru tuh nyambung. Ya, ada lagi. Jadi Ya, di sini berarti ada perbedaan ilmu. Imamnya sudah mempunyai ilmu itu. Iya. Hari ini Ada juga sebaliknya, Pak. Makmum punya ilmu, imamnya nggak punya ilmu. Bisa kan? Bisa. Maka dua-duanya harus ngaji solusinya gitu. Terus. satu lagi bersambung dengan ini kan kita sebelum selesai sholat kita sujud sahwi berarti 4 Untuk kali. tutupi tasyahud awal tadi. Iya, 4 kali kita sujud gitu. Iya, risiko. Siapa suruh lupa? Enggak, jadi enggak kalau yang imam Makmum. nggak ngerti nggak masalah ya. Kan kita udah jalan sendiri. Kalau udah gitu, maksudnya kalau misalnya yang parah tuh kalau imamnya nggak punya ilmu, kalau dia punya ilmu kan terus aja biar. Iya, terus saja. Iya. Terus nanti tutup dengan sujud sahwi. Ya, terus Jadi berarti langsung sebelum salam sujud sahwi 2 kali sujud. ya, Sujudnya 4 kali, betul. kali. Iya. Oh, iya. Makmumnya gimana? Ikuti imam nggak? Terserah dia, terserah. Enggak. Ikuti dong, jangan bilang terserah. Ya, maksudnya kan dia beda ilmu tadi. Beda ilmu. Nah itu makanya harus ngaji tadi makmumnya. Jadi maksudnya makmum tetap ikuti imam tadi 4 kali sujud jadinya itu tadi. Mungkin karena dia belum pernah. Nah itulah makanya ada satu masjid itu kalau bisa punya ilmu tuh ngajarin jamaah-jamaah gitu loh biar connect antara imam dan makmum. Kalau kasus yang ekstrim, misalnya yang imamnya yang nggak ngerti, Imamnya nggak ngerti, terlalu berarti nggak mau boleh pisah nggak? Ninggalin. Cuma nggak boleh, tetap dengan imam. Tapi serba salah. Misalkan
Imam tadi kan salah. Imam salah. Berdiri. Kalau sudah selesai tapi imam enggak sujud sahwi. Tapi imam tidak sujud sahwi. Sujud sahwi. Tidak. Oke. Imam tanggung semua tuh. Tapi harus ada ingatkan imam. Terus, pegang dulu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika misalnya orang tua menginginkan kita untuk tetap bekerja, namun calon kita menginginkan kita untuk diharapkan untuk tidak bekerja, sedangkan ujungnya adalah bagi tulang punggung keluarga, namun suami tetap pengennya istri di rumah. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan? Manut pada suami. Calon. Ya, manut pada calonnya. Kan menjadi suami ya, berarti kan belum bisa perintah apa-apa. Calon mau paksa-paksa gimana? Kalau tahu konsekuensinya kayak gitu, ya dia nurut nanti. Ini maunya gimana nih? Maksudnya untuk calonnya untuk mengikuti perkataan orang tua dulu Pak, atau istrinya? Harusnya yang laki-laki ini punya pendirian gitu. Dia punya pendirian. Mau ini kerja apa tidak gitu. Dia harus punya pendirian dan nanti ikut pendapat dia nanti. Sudah? Saya. Mana lagi? Ya. Balik tadi soal keputihan tadi Pak. Keputihan. Keputihan, bagian keputihan. Jadi, Keputihan ya. Nah. ya ada urusan keputihan, Pak. Ada urusan keputihan. Jadi ada kasus di mana ada suami istri, istrinya tuh keguguran Pak. Tapi belum waktu sampai 120 hari. Iya. Pertanyaan adalah waktu itu ketika keguguran itu masalah sholatnya nih. Sekarang saya tanya detail lagi, berapa hari? 3 bulan. 3 bulan. Berarti berapa hari itu? 3 kali 390. Iya. Terus Terus dikuret. Nah, pertanyaannya setelah dikuret itu mau sholat tuh Pak. Itu kan masih ada darah, apa jatuhnya bukan darah nifas kan ya? nah, sebentar dulu belum tentu. Tanya tuh, gimana tuh Pak? Untuk sholat Usia kandungan 81 sampai 120, lihat dulu nih keadaan janinnya nih. Ada janin yang ketika fase 81 sampai 120 sudah ada detak jantung, organ sudah terlihat. Maka harusnya dilihat di USG-nya. ya itu sudah ada. Jadi pasien Sudah ada? sudah bentuk kayak kacang gitu, sudah ada plasentanya. Cuman lemah sekali tuh. Jantungnya? Sudah sempat ada hilang. Berarti itu sudah dikatakan sudah berbentuk. Berarti nifas jatuhnya. Jatuhnya nifas. Untuk sholatnya nunggu. Untuk sholatnya nunggu sampai darahnya berhenti. Paham? Namun kalau ini belum bentuk, karena usia 8 hari sampai 120 masih 50-50 nih. Ada yang sudah bentuk, ada yang belum. Karena kalau ngeliat di rumah itu waktu itu jatuhnya bukan nifas. Nanti lihat update terbaru. Baca hukum darah bagi wanita keguguran. Ada, saya tulis yang terbaru ada. Iya, ada terbaru. Itu mungkin yang lama itu. Iya, lama. Kurang update berarti. Nanti buka lagi ya. Terus, mana tadi? Iya, sini dulu. Iya. Ustaz, terkait apa prioritaskan yang wajib dengan yang sunnah tadi. Jadi gimana kalau misalnya keadaan dia profesinya misalnya dokter. Siapa nih yang dokter? Ya misalnya Ada seorang dokter, ya. Sedang akan mengoperasi pasien, ternyata di waktu yang bersamaan dia ada kewajiban sholat Jumat. Di waktu yang sama ada prioritas sholat Jumat terus. Ini dalam kondisi taruhlah misalnya kritis. Kondisi kritis. Mana yang harus dia- Mana yang didahulukan? Dalam syariat Islam nyawa lebih didahulukan di situ. Keselamatan nyawa. Berarti dia tunda sholat Jumat ini, nggak jadi sholat Jumat, ganti sholat zuhur demi menyelamatkan pasien. Walaupun sholat Jumat dalam artian itu Kalau sholat Jumat cuma kewajiban terkait Allah. Namun ada di sini kepentingan nyawa. Contoh, lagi sholat terus gempa. Tinggalkan sholat tadi atau lanjut sudah saya mati-mati syahid aja gitu. Apa yang dipentingkan? Lari kabur. Nyawamu masih bisa dipertahankan, masih bisa sholat panjang. Iya kan? Nyawa lebih dipentingkan nih daripada lanjutkan sholat. Sama seperti itu tadi. Nyawa, masalah nyawa. Karena dengan keberlangsungan dia nanti hidup dengan izin Allah, dia masih bisa kan untuk ibadah lagi kan orang yang dioperasi tadi. Yang ini dia bisa
Sholatnya ganti sholat zuhur. Seandainya pun nanti masuk asar ini, zuhur juga belum nih ya, ya sudah jamak. Jamak zuhur dan asar. Kalau itu enggak musafir, berarti tetap 4-4. Terus Prioritaskan wajib itu ada keadaan tertentu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang ada suatu kegalauan bila ada anggota keluarga yang meninggal, terus ada perbedaan antara manhajnya seperti tahlilan gitu Ustaz. Bagaimana menyikapinya supaya Bagaimana menyikapi keluarga masih selamatan kematian gitu? seperti itu Ustaz? Itu kan bagian dari adatnya kita. Bagaimana supaya memberi pengertian orang tua supaya tidak menjaga perasaan Orang tua sudah diberi peringatan apa belum? Sudah. Tapi dengan alasan nggak enak sama kanan kiri tetangga, ada istiadat. Terus anak gimana? Hadir nggak? Kalau saran saya hadir, namun jadi pemain belakang, nggak jadi pemain inti di depan. Kamu nggak usah ngegolin, cuma di belakang, ya ada di bagian dapur gitu. Saya nggak ikut langsung kok. Itu menimbang 2 mudarat. Kamu nggak hadir, keluarga semua nanti protes padamu itu. Ini anak apaan nih, durhaka sekali ini, masa kayak gini aja nggak mau hadir. Akhirnya dakwah berikutnya nggak mau diterima lagi kamu. Yang kedua, hadiri juga mudarat. Namun kamu ambil mudarat yang lebih ringan. Saya tidak masuk acara ini, saya minggir di belakang. Beda kalau kondisimu ini tetangga yang punya hajatan. Kalau orang kota bisa cuek aja, dia pergi aja gitu, bisa. Nggak ada dia di situ nggak masalah. Apalagi kamu bukan pemain inti, yang lain masih bisa. Gitu ya. Baik. Mana lagi? Ya Bu. Gimana kalau misal kita sholat jamaah, terus imamnya ada udzur mesti duduk, tapi dia duduk terus berdiri terus sholat jamaahnya sah. Imamnya ada udzur. Imamnya ada uzur, duduk. Sakit, terus dia mimpin sholat sambil di kursi berarti ya. Sejak awal itu duduk, makmum juga bisa ikut duduk ketika itu. Makmumnya, karena ikuti imamnya. Beda kalau imamnya itu duduknya di tengah-tengah. Sejak awal semuanya sudah berdiri, imam juga berdiri, namun di tengah-tengah sholat dia itu duduk, maka makmum semua tetap lanjut berdiri. Itu cuma keadaan saja. Namun tetap kalau makmum berdiri ketika itu tetap masih dibolehkan. Ada terakhir? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam ke tamu Ustaz. Ada pertanyaan terkait dengan wajib dan sunnah. Kita di kantor itu kan terikat oleh perjanjian kontrak atau perjanjian lah ya. Buat perjanjian kerja, buat kita bekerja dari jam sekian, jam 7, jam 5. Sampai jam 4 atau jam setengah 8 sampai jam setengah 5. Di sela-sela itu boleh sebagian kita mungkin mengambil waktu untuk melakukan sholat sunnah. Nah, Duha misalnya ya. misalnya duha seperti itu. Nah, bagaimana kalau hukumnya? Karena kita meninggalkan konsekuensi wajib karena kita memenuhi janji kita kepada perusahaan dengan meninggalkannya untuk mengerjakan yang sunnah. Apakah boleh kita mengambil kompensasi ketika kita sholat 15 menit, kemudian kita ganti waktunya di luar itu sepanjang 2 menit atau seperti itu? Apa ganti tadi itu perusahaan juga izinkan kayak gitu? Nah, masalah izin atau tidak itu tidak ada terdalam. Iya. Tapi kan al muslimuna ala syuruti. Muslim itu ya taat pada perjanjian yang telah dia sepakati. Kalau konsekuensinya kayak gitu maka dia hanya boleh lakukan di luar waktu tadi tanpa ganggu jam kerja. Tadi masuk jam berapa? 7. Nah 7. Sholat 2 bisa nggak setengah 7? Nah sudah setengah 7 berarti. Jam 6 pun sudah bisa itu. Kalau di sini terbit mataharinya jam 6 kurang 1/4 misalnya, jam 6 sudah bisa karena waktu sholat 2 mulai dari 15 menit setelah matahari terbit. Itu lebih aman daripada motong jam kerja. Nggak berkah nanti sholat sunnahnya tadi. Ya. Tapi saya pernah ada dengar kajian yang kata Ustaz tersebut
Kalau seandainya kita sholat duha di akhir waktu itu lebih utama daripada. Iya, itu cuma lebih utama, lebih afdol. Namun dengan akadnya lebih wajib. Iya kan? Lebih wajib tuh. Jadi penting kan tadi. Itu tadi cuma masalah afdoliyah, lakukan makin siang makin afdol sholat duha. Makin afdol sholat duha, makin siang. Namun tadi karena akad nggak mungkin kan siang-siang gitu dia ambil gitu kan, kecuali pas jam zuhur kan istirahat. Berarti dia cuma bisa lakukan sebelum masuk jam kantor untuk sholat duha. Ada lagi? Tapi kalau misalkan dalam akad itu tidak ada yang saklek, artinya kita kerja dari jam 7 sampai jam 5, tapi bos pun tidak melarang mungkin pekerjaannya untuk melakukan sesuatu yang beristirahat boleh atau tidak meninggalkan, benar-benar tidak meninggalkan sholat atau dan mungkin ngambil air pun juga semacam itu, artinya meninggalkan tidak pada waktu yang dilarang. Mengambil air kan suatu yang wajar-wajar saja. Karena kebutuhan sholat itu bukan kebutuhan yang wajibnya. Beda dengan ngambil air. Kalau sholat kita maklumi sendiri itu kita ngambil jam kerja. Ambil jam kerja kita. Kalau ngambil air cuma kebutuhan kita. Ini sudah hal yang ma'ruf gitu loh. Ma'ruf, wajar-wajar saja. Saya ke toilet, boleh nggak jam 5 sampai jam 7 sampai jam 5 tadi saya ke toilet, boleh nggak secara ini? Boleh-boleh saja, kebutuhan saya kok. Itu tidak perlu dicatat itu. Dan itu sudah dimaklumi dalam perjanjian. Namun kalau sholat, ini beda. Ini bukan suatu yang darurat. Beda kan? Beda di situ. Sesuatu yang dimaklumi boleh. Berarti pas lagi ini BUMN semua nih ya. Pas lagi jam kerja kayak gitu, boleh nggak berangkat kajian? Bolos dia keluar jam 9 sampai jam 11 gitu, terus balik lagi jam 11-nya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena sudah ini, oh itu kan wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wah, sudah pakai lagi dia itu. Pegawai luar biasa nih ngajinya ini. Itu dalili nggak tepat. Karena sudah pergi dari itu. Ya kan? Sudah? Baik. Itu saja yang kita bahas untuk sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita ilmu yang bisa nanti kita amalkan untuk keseharian kita, dan juga beri taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi-bagi